Banyak orang di zaman sekarang memilih pasangan melihat dari tampilan fisik dan harta semata. Padahal dalam Islam tidak diperbolehkan seperti itu. Kita harus menerima apa adanya tanpa melihat dari buruk rupa maupun harta. Sebab di mata Allah semua sama. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Seperti kisah sahabat Nabi yang buruk rupa yang dijodohkan dengan wanita cantik, berikut adalah kisahnya yang kami sadur dari berbagai sumber. Dahulu ada seorang sahabat Nabi bernama Zulaibib radhiyallahu anhu. Dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Zulaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya jarang ada orang mau mendekatinya. Zulaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Suatu ketika selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya. Zulaibib, tidakkah engkau ingin menikah? Tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya. Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah? Jawab Zulaibib sambil tersenyum. Zulaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurut dia tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Zulaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Zulaibib. Zulaibib, tidakkah engkau menikah? Dengan jawaban yang sama, Zulaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad menarik tangan Zulaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik. Setibanya di rumah pemimpin Ansor, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu, dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansor itu pun senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya, jawab pemimpin Ansor dengan wajah yang mengira bahwa Nabilah calon menantunya. Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Zulaibib, ujar Rasulullah. Sang pemimpin Ansor itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya. Dia langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, kata pemimpin Ansor tersebut. Dengan Zulaibib, istrinya kaget ketika tahu Zulaibib akan dinikahkan dengan putrinya. Bagaimana bisa Zulaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta? Demi Allah, tidak akan pernah putri kita menikah dengan Zulaibib. Mendengar perdebatan itu, sang perempuan cantik, anak dari pemimpin Ansor itu pun keluar dan mengatakan, siapa yang meminta? Lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, perempuan cantik ini memang dikenal saleha yang sangat mengerti agama. Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah,
kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tidak akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Perempuan salehah itu lalu membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik dan soleha itu, Nabi Muhammad SAW pun tertunduk lalu mendoakan sang perempuan itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya. Dalam kelimpahan yang penuh berkah, jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Maka benarlah doa Nabi Muhammad. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri saleha dan bertakwa, tapi bidadari terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk muka, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Setelah pernikahan dengan perempuan cantik itu, Julaibib ikut perang dengan Rasulullah SAW, dan Julaibib pun menjadi syahid, meninggal dalam peperangan itu. Rasulullah begitu kehilangan sosok Julaibib. Pada akhir pertempuran, Nabi Muhammad bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah," serempak sahabat menjawab. "Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka." "Apakah kalian kehilangan seseorang?" tanya Rasulullah kembali. Kali ini wajahnya merah bersemu. "Tidak ya Rasulullah," sebagian sahabat menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela napasnya. "Tetapi aku kehilangan Julaibib," kata beliau. Para sahabat tersadar. "Carilah Julaibib." Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensalatkannya dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya," kata Rasulullah. Saat Julaibib selesai dimakamkan, terjadilah peristiwa yang menakjubkan. Rasulullah menangis, air matanya menetes sembari memandang ke langit dan tersenyum. Lalu membuang pandangannya ke samping seraya menutup mata dengan telapak tangannya. Para sahabat yang melihat kejadian itu terheran-heran lantas bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis di pusara Julaibib?" "Aku menangis karena mengingat Julaibib. Hari ini dia memintaku merestuinya untuk menikah. Semestinya hari ini dia tengah bahagia bersama istrinya. Namun hari ini juga ia telah tiada," jawab Rasulullah. "Lantas tadi kenapa engkau tersenyum?" tanya salah seorang sahabat. "Saat memandang langit, aku melihat para bidadari turun untuk menjemput Julaibib," jawab Rasulullah. "Tapi mengapa lantas engkau membuang pandangan ke samping? Apa yang kau lihat ya Rasulullah?" tanya sahabat kembali. Bidadari yang menjemput Julaibib begitu banyak. Mereka saling berebut, ada yang meraih tangannya dan ada pula yang meraih kakinya. Sehingga salah satu dari bidadari itu tersingkap kainnya dan terlihat betisnya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Wallahu a'lam." Semoga kisah ini menjadi pengingat buat kita bahwa tidak semua yang dipandang buruk bagi Allah dan Rasul-Nya. Don't judge the book by its cover.